Afan Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang ngotot? Kok ngotot sih? Kalau orang asal Indonesia, maka zakat di Indonesia, meskipun ia sedang berada di negeri selain Indonesia. Padahal kan zakat fitrah itu mengikuti badan seseorang. Ya akhi, ya ukhti, ini itu fikih muamalah sama orang tua yang salah. Antum itu masih memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai ustadz. Orang tua adalah orang tua, anak adalah anak meskipun ustadz. Antum tahu ya akhi, Al-Imam Raja Ibnu Haywah, imam besar zaman tabi'ut tabi'in, seorang imam, ahli hadis, ahli fikih, sekaligus penasihat raja. Dia kalau jam kantor di istana, kalau di luar jam kantor taklim di masjid. Pagi-pagi gitu dia taklim, mengajarkan hadis, banyak jamaahnya di masjid. Karena taklimnya seru, gitu ya, rotok molor, agak molor dikit pengajiannya. Biasanya itu beliau taklimnya agak pagi gitu sudah selesai, karena selalu dikasih tugas sama orang tuanya, ibunya. Jadi ibunya seorang perdana menteri, tapi tetap nggak mau meninggalkan pekerjaan aslinya pada waktu dia masih kecil, melihara ayam. Ini dibawa ke istana nggak mau. Ini nak, sampai ke istana, ibu tetap punya ayam, seneng ibu melihara ayam, melihara ayam. Tapi anehnya ibu ini, kalau makan ngasih ayam pagi-pagi, ngasih makan ayam pagi-pagi, itu mesti ngejak anaknya sudah jadi perdana menteri. Jadi perdana menteri itu jadi ngasih makan ayam. Suatu hari sang imam sekaligus perdana menteri ini, itu beliau taklimnya rotok seru gitu sehingga rotok agak molor. Ibunya di rumah itu nunggu gak datang gitu, susul ke masjid. Disusul ke masjid. Di masjid taklim belum selesai. Ibunya dari pintu mengatakan, ya Roja, pengajiannya selesai, pulang ngasih makan ayam. Roja, pengajiannya sudah selesai, pulang ngasih makan ayam. Anak gitu ya Wan, pas pengajian begini ibu datang, Fik mulai ngasih makan ayam, antar semua orang dengar. Maka apa yang sikapnya Roja? Beliau mengatakan, labbaika wa sa'daika ya ummi. Nggih bu, nggih. Anak teman-teman sekalian, sampai sini ibu jadi memerintahkan saya untuk menutup pengajian, suruh ngasih makan ayam. Saya harus menuruti perintah ibu. Assalamualaikum. Tutup pengajiannya, pulang ngasih makan ayam. Beliau tidak membawa status sosial sebagai seorang imam. Beliau tidak membawa status sosial sebagai perdana menteri. Beliau di hadapan ibunya adalah anak kecil. Anak kecil ya akhwan. Tahu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah? Imam nomor satu dunia, imam nomor satu dunia di zamannya. Suatu hari ibunya, sang ibu itu ada masalah. Dia tanya, dia ngomong-ngomong, Nu'man, namanya kan Nu'man ibnu Thabit. Man, masalah kok ingin iki jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Ibu, masalah jenengan itu jawabannya begini. Halah, kamu itu gak ngerti apa-apa. Pada imam nomor satu ya, kamu itu gak ngerti apa-apa. Oh iya bu, oh iya bu, kalau begitu ibu mau tanya ke siapa? Antar saya, tanya kepada fulan, imam fulan. Padahal imam fulan itu murid Abu Hanifah loh. Nggih bu, tak antar gitu ya. Diantar sama Abu Hanifah, diantar ke rumah orang yang dituju. Sampai di sana Imam Abu Hanifah ngedok pintu. Begitu dibuka pintu, astagfirullah ya imam, kenapa jenengan kesini sama sang ibu lagi? Kenapa nggak ngirim utusan? Saya akan datang ke rumah. Enggak kok, ini saya kesini nganter ibu. Ini saya kesini nganter ibu. Ini kenapa ibu? Saya kesini mau tanya tentang masalah saya. Saya punya masalah begini. Apa jawabannya? Ya astagfirullah ibu, anakmu ini itu guru saya.
anak panjenengan ini adalah yani apa itu imam nomor 1 dunia, kok tanya saya Abu Hanifah kok gak ngerti apa-apa. Ini apa jawabannya? Murid itu kok darullah gak ngerti jawabannya. Sang murid itu yang ditanya sama sang ibu itu gak ngerti jawabannya. Kemudian beliau ngomong sama gurunya, ya imam, jawaban pertanyaan ibumu apa? Jawabannya ini. Oh gitu ya. Akhirnya beliau jawab sama ibunya. Baru oh begitu ya. Ya sudah, makasih ya. Ibu pulang Ewan. Abu Hanifah di hadapan umat beliau adalah imam nomor 1. Di hadapan ibunya anak kecil. Ini yang sering saya tekankan ya akhwan. Jangan bawa status santri antum ke rumah. Jangan bawa status ustadz antum ke rumah. Antum itu di rumah anak ya kawan, anak. Posisikan diri sebagai anak. Kalau ngomong kepada orang tua jangan sok dalil, tapi posisikan diri sebagai anak. Ngomong yang bagus sama orang tua, yang sopan. Loh gitu itu apa ada dalilnya nak? Baru antum sebutkan dalil. Sebutkan apa? Masalahnya itu ya kawan, sering kita tuh memposisikan diri kayak kita ngajar murid-murid kita di pesantren. Itu yang sering salah. Jangan ulangi kesalahan masa lalu kami ya. Jangan ulangi kesalahan masa lalu kita yang sering memposisikan diri sebagai ustadz di hadapan orang tua. Cukup itu adalah masa lalu kita yang kelam. Cukup itu adalah masa lalu kita yang salah. Antum jangan ulang. Karena orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Lah, adapun dalam masalah ini, yang masalah itu seringnya adalah bukan masalah orang tua itu ngotot ya, tapi dialog kita yang salah. Cara kita masuk ke orang tua yang salah. Cara kita itu dialog yang salah. Dialoglah yang baik, yang benar. Antum lebih tahu bagaimana cara ngomong kepada ini orang tua. Adapun dari sisi fikihnya, antum juga salah. Dari sisi fikihnya, antum itu juga salah. Dari sisi fikihnya, orang itu kalau aslinya orang Indonesia, gitu ya. Kemudian dia sekarang jadi kedubes di Malaysia. Kalau mau bayar zakat fitri di Malaysia sah. Kalau mau bayar zakat fitri di Indonesia juga sah. Para ulama itu hanya berbicara mana yang lebih apa? Utama. Itu aja. Jadi nggak usah jadi ayel-ayelan. Ini mana yang lebih utama? Dibayarkan di Malaysia ataukah dibayarkan di Indonesia? Mana yang lebih utama? Tapi di sana sah, di sini sah. Untuk masalah yang mana yang lebih enak, pecel apa terasi, tergantung mulut kan itu. Itu kok jadi yel-yelan. Ini sana sah, sini sah. Mana yang lebih utama itu silahkan dialogkan. Pendapat yang lebih rojih di tempat dia berada lebih rojih, lebih utama. Tapi bukan berarti kalau dibayarkan di tempat lain nggak sah. Bukan berarti nggak sah. Jadi nggak perlu jadi bahan eyel-eyelan sampai menggunakan bahasa orang tua saya ngotot. Ini orang tua saya ngotot, jadi orang tua di ngotot-ngotot. Ini.